Di dalam hadis Sunan Tirmidzi daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi salatu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba daripada amalannya adalah salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di materi yang kedua tentang sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min takbir, daripada takbir ila taslim sampai ke salam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dulu dengan keutamaan daripada salat ini. Secara ringkasnya para ibu, disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan ibadah salat ini. Di antaranya adalah ibadah salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini di langit yang ketujuh. Ini berbeda dengan syariat lainnya para ibu, seperti puasa, zakat, haji. Itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di bumi. Sedangkan salat ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh. Ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dikatakan terjadi pada bulan ini, kita di bulan Rajab sekarang ini. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya ibadah salat ini. Kemudian yang kedua, ibadah salat ini adalah ibadah kita yang paling pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dari sekian banyak ibadah-ibadah yang mesti kita lakukan bagi ini, maka ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ini ibadah salat ini. Jadi istilahnya ibadah salat ini adalah modal kita masuk surga. Begitu simpelnya. Di dalam hadis Sunan Tirmidzi daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi salatu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba daripada amalannya adalah salatnya. Jadi salat dulu nilai Allah Subhanahu wa taala. Fa in saluhat, kalau seandainya ibadah salatnya benar, sekali lagi Bapak Ibu, benar maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena prinsipnya orang yang paling sempurna ibadah salatnya adalah Nabi. Maka yang kita tiru adalah orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in saluhat, kalau seandainya salatnya benar, faqad aflaha wa anjah, maka dia sudah beruntung dan berhasil. Fa in fasadat, kalau seandainya salatnya rusak, salatnya salat juga, tetapi jauh daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bacaan-bacaannya ataupun gerakan-gerakannya tidak sesuai tuntunan, ya, faqad khaba wa khasir, sungguh dia sudah rugi dan binasa. Rugi di dunia, kenapa? Dia menghabiskan waktu untuk salat, tapi ibadah salatnya jauh daripada apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan salatnya rusak. Apakah bacaan-bacaannya ataupun gerakan-gerakannya?
Nabi mengatakan, fa in taqasa minal fariidah, kalau seandainya ada ibadah salat wajibnya yang kurang pahalanya, maka Allah akan mengatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu, lihatlah apakah hamba-hambaku punya salat sunat. Ini dikatakan salat sunat rawatib kepada ibu, salat sunat yang mengiringi salat wajib. Ada yang dia qabliyah, ada yang dia ba'diyah, 12 rakaatnya. Ya, maka fayukammila man taqasa minal fariidah. Jadi salat sunatnya ini fungsinya apa? Untuk menyempurnakan pahala yang kurang di ibadah salat wajibnya tadi. Jadi istilahnya pada ibu, kalau kita jarang salat rawatib Pak Bu, qabliyah ba'diyah, sama dengan kita mengatakan apa? Salat saya sudah sempurna. Itu hakikatnya. Walaupun kita tidak mengucapkannya, tapi secara perbuatan itu maksudnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma yakunu sa'iru 'amali hakadha." Kepada seluruh amalannya diberlakukan seperti itu. Jadi yang dihisab yang pertama kali adalah salat yang wajibnya dulu. Kalau ada kekurangan, lihat di ibadah salat sunatnya. Ada enggak? Kalau ada, lengkapi. Kalau enggak, ya kurang selalu. Juga puasa. Yang Allah lihat pertama kali apa? Puasa Ramadan kita dulu, pertama kali. Kalau ada kekurangan di puasa wajib kita, Allah akan lihat di puasa sunat kita, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, seterusnya. Juga zakat wajib, Allah lihat zakat kita dulu. Kalau seandainya ada kekurangan di ibadah zakat kita yang wajib, apakah zakatul fitri yang kita keluarkan setiap bulan Ramadan atau zakatul mal sesuai dengan haul dan juga nisabnya kita keluarkan, maka kalau ada kekurangan, Allah akan lihat di sedekah infak kita. Begitu semuanya berjamaah. Maka ini ibadah salat adalah ibadah yang harus menjadi perhatian khusus di kita. Nabi juga mengatakan apa? As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Orang kalau tidak salat, dia muslim sama dengan dia meruntuhkan tiangnya. Rumah tanpa tiang pada ibu, tidak akan bisa berdiri. Ini yang harus kita perhatikan kepada ibu. Jadi ibadah yang pertama kali ini salat yang diperhatikan. Kemudian yang ketiga tentang keutamaannya, ini ibadah salat adalah salah satu cara bagaimana kita bisa membasuh dosa-dosa kita dengan ibadah salat ini. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah, muttafaqun alaihi hadisnya, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi mengatakan, "Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahran, ada sebuah sungai di babi ahadikum, di pintu rumah salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fi, dia mandi di sungai tersebut 5 marrat, 5 kali." Nabi katakan kepada para sahabat, "Hal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa daki yang ada pada tubuhnya ketika dia mandi di sungai yang mengalir 5 kali sehari?" Di sini para ulama mengatakan Nabi mencoba untuk memudahkan para sahabat memahami hadis ini berarti. Jadi Nabi analogikan gitu. Mandi bukan di sumur, air terbatas tidak, di sungai yang mengalir. Mandi bukan sekali, 2 kali, tidak, 5 kali. Hanya basah mintaran di syait, tersisa tidak daripada dakinya. Sama katakanlah, tidak wahai Nabi. Nabi mengatakan, wadzalika mithlu shalawatil khams, itulah pemisalan daripada salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya, Allah Subhanahu wa taala mencuci, membasuh dosa-dosa kita dengan salat yang kita lakukan. Kita salat 5 kali sehari berarti. Dengan kita salat, maka dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mata, dosa lisan, dosa semuanya. Jadi kita sholat subuh tadi, ini kita mau sholat zuhur. Ketika kita sholat zuhur, maka dosa di antara subuh dan zuhur akan dihapus. Kita sholat zuhur nih, kemudian sholat asar nih, dosa di antara zuhur dengan asar akan dihapus. Kemudian kita sholat maghrib, asar ke maghrib akan dihapus. Kemudian kita sholat isya juga seperti itu, sampai ke subuh besoknya, terus seperti itu pada ini. Maka orang-orang yang tidak sholat,
Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang tidak sholat, muslim yang tidak sholat, dosanya lebih besar daripada dosa berzina dan mencuri. Kita memandang ini dosa tidak pantas itu seorang muslim melakukan. Tapi kalau dia tidak sholat, lebih daripada itu. Ini harus kita pahami pada dulu. Jadi kita ini muslim bukan hanya secara identitas saja, tidak, tetapi hendaklah norma-norma keislaman terlihat dalam keseharian kita. Kalau kita seorang muslim tidak sholat, mau ngapain kita di dunia ini? Di dunia ini pada dulu. Ya, ditengok namanya fulan atau fulana, kemudian agamanya Islam tapi tidak sholat. Na'udzubillah. Bagaimana dia bisa membasuh dosa-dosanya yang semacam itu? Jadi orang yang tidak sholat sama dia mengatakan apa? Saya tidak ada dosa, saya tidak perlu mencuci dosa saya, karena saya tidak ada dosa. Nah, itu ya, jadi ini merupakan salah satu di antara hal yang harus kita perhatikan. Apalagi kita akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sholat di tempat yang dilipat gandakan ibadahnya, pahalanya. Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Coba bayangkan Bapak Ibu, kesempatan besar Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk melakukannya, maka dikatakan kita menyediakan kesempatan itu. Sama dengan kita melamar di sebuah instansi pemerintahan atau swasta, kemudian orang mengatakan, oke, saya terima, kamu di training dulu 3 bulan. Itu kalau di training pada dulu kita akan tunjukkan kualitas kita, kompetensi kita, saya mampu dan seterusnya, kan iya. Ini dulunya. Kita tidak akan menyediakan kesempatan itu. Sudah diberikan kesempatan untuk training 3 bulan ini. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita pada ini untuk datang ke tanahnya, tanah suci, tanah haram, salat di masjidnya. Kemudian kita tidak melakukan persiapan, maka sama dengan kita tidak menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Baik pada minggu dengan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya salat secara bahasa dia adalah doa, dia doa. Kemudian secara istilah salat itu adalah aqwalun, bacaan-bacaan, wa af'alun, gerakan-gerakan makhsusah yang khusus. Muftatahah dimulai dengan takbir, muftatamah ditutup dengan taslim. Itu salat. Jadi salat itu ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan, dua ini salat yang khusus. Itu dia. Khusus maksudnya apa? Ada tuntunannya. Tidak boleh kita baca sembarangan dalam salat. Ada tuntunan-tuntunannya khusus dia. Dibuka, dimulai dengan takbir, ditutup dengan taslim. Itu salat. Nah, salat Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada 3 ya, hal yang berkaitan dengan yang pertama, dia ada rukunnya, dia ada wajibnya, dia ada sunatnya. Rukun salat yang kita ketahui harus ada. Seseorang yang meninggalkan rukun salat sengaja atau tidak sengaja, maka batal salatnya. Dia harus mengulang kembali salatnya, atau dia mengambil rukun itu kembali. Seseorang salat Bapak Ibu, dia sudah takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian dia tidak baca Al-Fatihah. Dia baru ingat ketika dia rukuk. Maka ulama mengatakan dia harus mengambil kembali rakaat yang pertama. Berarti rakaat itu dihapus. Ya, kalau dia sengaja melakukannya, dia tahu tapi sengaja melakukannya, ini bentuk daripada mempermain-mainkan ibadah yang mulia dalam Islam. Berapa banyak pada ibu kita lihat di video-video yang kita lihat viral ya, generasi-generasi Islam kita, muda-mudi kita mempermainkan ibadah salat. Bagaimana kita bisa meninggalkan generasi yang seperti ini pada ibu? Ibadah yang paling mulia, yang pertama kali dihisab, justru dipermain-mainkan gitu. Ya, jadi harus diambil lagi. Kalau kita lupa, maka kita harus kembali kepada rukun itu. Kalau kita sudah takbir, kemudian kita baca Al-Fatihah, baca surat pendek di rakaat pertama, kemudian kita langsung sujud, kita lupa, tidak ruku. Maka ketika kita bergerak untuk sujud itu, kita baru ingat lupa ruku, kita harus kembali untuk ruku. Tapi kalau kita sudah sujud baru ingat, maka rakaat itu dihapus secara otomatis. Itu rakaatnya 0. Berarti kita mesti ulang daripada rakaat yang pertama.
Rukun sholat ada 13 seperti ini. Mulai daripada takbiratul ihram sampai kepada salam rukunnya. Maka dikatakan para ulama, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dia takbir yang mengharamkan sesuatu yang dibolehkan sebelumnya. Sebelum takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol dengan teman-teman kita, silakan. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, tidak boleh lagi. Kenapa? Itu takbir yang mengharamkan, yang melarang. Kalau kita melakukan juga hal-hal yang dilarang, maka batal sholat kita. Kalau kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, kemudian kita berbicara dengan teman kita, ya, karena kita sudah dikatakan mengatakan sesuatu yang bukan bacaan sholat. Kita kembali kepada definisi lagi pada ibu. Sholat itu adalah aqwal wa af'al makhsusah. Dia khususnya ada bacaan-bacaannya. Nah, itu. Ya. Juga termasuk di antara rukun sholat yang sering kita abaikan adalah thama'ninah. Pak, thama'ninah itu maksudnya tenang di dalam perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain. Makanya tadi mengatakan ada orang sholat seperti burung yang matuk-matuk makanannya cepat. Nah, kita tidak tahu apa yang dikejar, Pak. Itu sama dengan dia tidak sholat. Kenapa? Thama'ninah, tenang di antara perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lainnya, itu merupakan rukun sholat. Rukun kalau tidak ada, tidak sah sholat. Maka kalau kita ruku, harus tenang dulu, harus sempurna ruku itu. Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sholat, saking lurusnya punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau diletakkan sesuatu seperti mangkok yang ada gelasnya, yang ada airnya beribu, itu air akan tumpah, saking lurusnya. Bagaimana seseorang yang tidak tahu thama'ninah, tentu dia tidak mampu melakukannya kalau tergesa-gesa. Ya, maka dimisalkan seperti burung yang matuk-matuk makanannya cepat. Nah, kan ada orang sholat ekspres seperti ini, gaspol kata dia. Ya, nanti kita mau Ramadan keluar tuh video-video yang gaspol ini. Kita tidak tahu apa yang mau dikejar gitu. Para ibu perlu memahami, Islam ini agama yang mementingkan kualitas seperti ini, bukan kuantitas. Artinya apa? Dikatakan ibadah kita berkualitas kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad SAW tidak pernah sholat seperti itu, gaspol seperti itu, tidak. Nabi sholat tenang, membaca ayat dengan tenang, sehingga sahabat-sahabat yang mendengarnya bisa menghafal bacaan Nabi SAW. Saking perlahannya gitu. Di masalah kita kadang-kadang pada ibu terus terang, kadang-kadang saking besarnya dunia di hati kita, imam baca panjang sedikit kita sudah panjang mana baca. Padahal tidak ada yang panjang oleh. Ya, ini yang harus kita biasakan kepada diri. Dan itu rukun, harus mau tidak mau, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Yang kedua, wajib sholat. Nah, ini yang ditinggalkan dengan sengaja batal sholat, ditinggalkan karena lupa, ditutup dengan sujud sahwi, itu bisa. Satu di antara wajib sholat adalah bacaan kita bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Itu kita mesti baca pada kita. Wajibnya sekali. Kalau kita ruku, subhanarabbiyal azim, boleh kita tambah dengan subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Wajib sekali. Nah, ini bahaya kalau kita sholat jahar, sholat sir, zuhur dan asar. Zuhur itu kita sudah capek, ya, kita sudah bekerja, fokus kita berkurang. Kadang-kadang kalau kita sholat Bapak Ibu, kita tidak baca apa-apa ketika ruku. Kadang-kadang kita tidak baca apa-apa ketika sujud. Nah, itu tidak sah sholat kita Bapak Ibu. Kalau kita sholat berjamaah, kita mesti mengulang sholat kita nih, karena itu adalah wajib sholat. Tapi kalau kita ingat setelahnya, maka kita harus sujud sahwi. Ya, juga di antara wajib sholat adalah duduk di antara dua sujud. Tahiyat yang pertama, at-tasyahud al-awwal. Ya, kalau sholatnya thulathiyah atau rubaiyah, 3 rakaat atau 4 rakaat, kan ada duduk antara tasyahud yang pertama itu wajib sholat.
Nah, wajib sholat ini pada ibu, kalau ditinggalkan dengan sengaja itu batal sholat. Berarti kalau kita tidak baca satu saja bacaan ketika ruku, kita tidak baca sama sekali, ya, itu batal sholat kita. Tapi kalau kita tidak sengaja ingat setelahnya, maka kita harus sahwi untuk melengkapinya. Ini biasanya pada ibu di dua sholat yang sering kita terbawa arus itu, sholat zuhur, sholat asar. Nah, sholat asar ketika pulang kerja capek, kita ingin cepat mau istirahat, ya, apalagi bacaannya sir, tidak ada bacaan imam yang jahar, itu kita nggak terasa apa kita baca. Tiba-tiba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah selesai. Macam mana alhamdulillah selesai kita tidak baca apa-apa lagi? Ya, itu berbahaya pada ibu. Maka ini yang harus kita tingkatkan kualitasnya gitu. Maka kita berusaha, ini pada ibu masih punya banyak waktu untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa tahu makna arti kalimat yang kita baca ketika sholat. Al-Fatihah itu apa artinya? Surah pendek kita baca apa artinya? Ketika kita ruku subhanallahil azim apa artinya? Karena itu semua pada ibu sangat membantu kita untuk menghadirkan hati dalam sholat. Itulah khusyuk. Kita kalau ingat dan lihat dalil pada ibu, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mencontohkan adalah seorang sahabat dahulunya, namanya Urwah bin Zubair. Dia ini pada ibu disahkan oleh tabib ketika itu sakit diabetes. Kemudian ada luka di kakinya, dipastikan ini harus dipotong. Kalau enggak, dia akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dahulu pada ibu tidak ada alat-alat canggih seperti kita sekarang ini, obat bius ini segala macam tidak ada. Ya, dipotong secara normal, alami seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana sakitnya, kita tidak bisa membayangkan. Jadi dia katakan apa? Tunggu, dia katakan kepada tabib itu, tunggu, saya sholat dulu. Ketika saya sholat, potong kaki saya. Kemudian dia sholat, dipotong oleh tabib kaki. Dikatakan dalam riwayat itu, Bapak Ibu, dia tidak mengeluh sedikit pun ketika dipotong itu. Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan itulah khusyuk di dalam sholat. Kita benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kita tidak rasakan. Kenapa? Dalam bahasa simpelnya Bapak Ibu, kita asyik dengan Allah. Ini anak-anak kita Bapak Ibu, kalau mereka asyik main game, itu tidak tahu apa-apa. Bom meledak dia tidak tahu. Lapar, haus, no. Kenapa? Nih game. Kenapa? Asyik. Kita berusaha seperti itu dalam sholat Bapak Ibu. Bagaimana seseorang ketika dipotong kakinya, dia tidak terasa ketika dia sholat, karena dia hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sangat memahami apa yang dia baca. Sholat itu yang kita inginkan kepada ibu. Itu berkualitas. Baik, kemudian yang ketiga namanya sunat-sunat sholat. Nah, ini perkara-perkara yang sunat-sunat ini, ya, yang mana kalau kita tinggalkan tidak mengapa, kalau kita kerjakan akan menambah kualitas sholat kita. Ini tiga hal dalam sholat Ibu. Nah, ketiga-tiga ini yang paling penting adalah yang pertama dengan yang kedua, untuk kita bisa memahaminya. Karena dalam keadaan tertentu dan sering itu kita sering lupa dalam sholat. Entah berapa rakaat yang kita sudah sholat, entah apa yang kita baca, kita tidak tahu gitu. Maka pengetahuan kita dengan hal-hal seperti ini sangat penting. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah itu, kita tahu solusinya. Oh begini, oh kalau wajib sholat, kalau lupa bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa, harus diambil lagi, ya, karena mau tidak mau itu harus dikerjakan. Kalau sunat tidak mengapa. Nah, tentu kita berusaha untuk mengerjakan semuanya, yang rukun, yang wajib, dan juga sunat-sunat daripada sholat ini, supaya sholat kita sempurna, Pak. Karena kita ingin sholat yang kalau di Masjid Nabawi 1000 kali pahala itu, dan Masjidil Haram 100.000. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ibadah sholat Nabi SAW mengatakan, muttafaqun alaih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini landasannya. Nabi katakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Memang sekarang Bapak Ibu kita tidak pernah melihat Nabi SAW salat, iya, tetapi kita bisa melihat tata cara salatnya Nabi di dalam hadis-hadis beliau yang dinukilkan dengan secara rinci oleh para sahabat. Bagaimana Nabi takbir, di mana letak tangan Nabi, bagaimana Nabi bersedekap, di mana letak sedekapnya, bagaimana cara bersedekapnya, bagaimana Nabi i'tidal, ruku, i'tidal, semuanya Bapak Ibu dinukilkan dengan detail oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, itulah maksudnya shallu kama ra'aitumuni usalli. Kita berusaha agar gerakan-gerakan kita, bacaan-bacaan kita ketika sholat sesuai dengan bacaan Nabi, sesuai dengan gerakan Nabi, tanpa memandang mazhab-mazhab yang lain. Ini kan mazhab Bapak Ibu, dia adalah sarana untuk kita memahami masalah agama ini. Ya, maka yang paling benar adalah bagaimana hadis Nabi. Dan kalau kita cross check mazhab yang 4 Bapak Ibu, mulai daripada ikut zamannya Abu Hanifah, mazhab Al-Hanafiyah, kemudian Imam Malik, mazhab Al-Malikiyah, Imam Syafi'i, mazhab Al-Syafi'iyah, Imam Ahmad, mazhab Al-Hanabilah, semuanya mengatakan yang sahih daripada hadis itu mazhab itu. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena masing-masing sesuai dengan dalilnya. Bisa jadi Bapak Ibu, hadis yang ada pada Imam Malik tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i tidak sampai kepada Imam Malik, karena zaman mereka berbeda. Tapi mereka masing-masing adalah guru dan murid. Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah, bahkan sholat di belakang Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Malik. Imam Ahmad sholat di belakang Imam Syafi'i. Dan tidak ada masalah di mereka. Kenapa? Mazhab mereka adalah hadis yang sahih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat buku ini. Di halaman yang ke-11, situ yang pertama bersuci, itu sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua sutrah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sutrah ini adalah sunnah Nabi SAW agar kita menjadikan sesuatu pembatas, ya, di antara kita dengan tempat sujud kita. Ini sutrah ini wajib bagi seorang yang menjadi imam ataupun dia sholat sendirian. Walaupun dia berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tetap wajib ada sutrah. Ya, karena hakikatnya pada Ibu dalam hadis, seseorang tidak boleh menginjak tempat sujudnya orang lain. Bahkan kalau ada orang yang bersikeras dia, kekeh untuk jalan, maka kita boleh menolaknya dengan agak keras. Ya, sampai kalau dikatakan dalam hadis itu berbunuh-bunuh berarti. Jadi kita harus menghalanginya, gitu, harus paham gitu. Ini wajib untuk imam dan orang yang sholat munfarid sendirian. Karena kalau dia sholat berjamaah, maka imam itu adalah sutrah kepada makmum. Jadi dalam keadaan sholat berjamaah, tiba-tiba di pertengahan rakaat kita batal wudu, maka kita keluar. Tidak boleh jamaah menghalangi kita ya. Kenapa? Karena kita bukan sutrahnya. Sutrah kita adalah imam. Maka kita boleh bergerak, berjalan di barisan satu, tidak ada masalah. Ya, jadi sutrah ini wajib untuk orang yang menjadi imam dan sholat sendirian. Apapun yang penting nampak tingginya itu. Jadi kalau kita ingin sholat, adapun orang di depan kita, saudara kita bisa tandakan bahwasanya dia sutrah. Kita pegang pundaknya, kita sholat gitu. Nah, ya, ini laki-laki dan perempuan. Baik, kemudian meluruskan saf. Ini kalau kita sholat berjamaah. Kemudian berdiri dan niat di dalam hati. Nah, ini dia yang dikatakan rukun daripada sholat, yaitu al-qiyam, berdiri bagi yang mampu, lil putrah. Ya, kalau dia mampu. Berarti kalau dia tidak mampu, dia boleh duduk. Tapi kalau dia mampu dia duduk, tidak sah sholatnya. Dia mampu nih untuk berdiri, tapi karena malas dan seterusnya dia duduk, berarti sholatnya tidak sah, karena dia tidak mengerjakan rukun. Nah, masalahnya yang mana ini? Tadi sudah kita sampaikan di wudu, tidak ada melafazkan niat. Cuman ketika kita mendengar azan, ini azan berkumandang nih, kemudian kita tergerak untuk berwudu, kemudian kita memakai pakaian sholat ke masjid, itu niat namanya. Itulah gerakan hati kita. Cuman ketika kita berdiri untuk sholat, maka kita tentukan ini kita mau sholat wajib atau sunat. Kita mau sholat sunat yang mana nih? Rawatib, qabliyah, duha atau apa nih?
Itu dinamakan ta'yinun niyah, harus ketika kita berdiri untuk sholat sebelum angkat takbir. Berarti setelah mendengar adzan kita bergerak ke masjid, kita boleh dua sholat sunat. Yang pertama adalah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita beri lagi untuk sholat qabliyah kalau ada sholat sunnah qabliyah. Kalau kita menggabungnya juga boleh 2 rakaat 1 amalan dengan 2 niat, itu boleh. Jadi kita sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah dengan 1 amalan dengan 2 niat, itu boleh. Prinsipnya Bapak Ibu, amalan-amalan sunat itu boleh digandakan niat. Berbeda kalau amalan wajib itu tidak boleh. Tapi yang paling sempurna adalah kita pisah 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, 2 rakaat untuk qabliyah. Kalau ada sholat sunat qabliyah. Ya, jadi ta'yinun niyah ini harus penting Bapak Ibu. Saya ini mau sholat apa sekarang? Kalau sholat wajib apa? Zuhur kah, asar kah? Ini sebelum angkat takbir dan semuanya tidak perlu dilafazkan. Baik, kemudian takbiratul ihram. Di sini ada 2 caranya Bapak Ibu, di halaman 13. Ya, jadi jari jemari kita ini kita regangkan, tidak terlalu renggang seperti ini, kayak penari bukan, tapi menengah, tidak kita rapatkan, tapi di tengah-tengah. Nah, diangkat sejajar dengan pundak 1 di nomor 2, kemudian sampai ke daun telinga yang kedua di nomor 3 kita meletakkan. Ini yang ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Bapak Ibu di Masjidil Haram di Nabawi kita akan lihat banyak cara orang sholat. Sampai tangannya diputar-putar juga ada Bapak Ibu. Kita tidak tahu masa apa itu. Di sini penting kita berilmu Bapak Ibu. Ini yang diajarkan Nabi itu saja kita ikut, selesai. Kita akan selamat. Ya, ada yang mungkin yang lebih tinggi daripada kepalanya diangkat. Kita tidak tahu entah apa mazhab ini. Ya, jadi ini penting kita berilmu. Jadi amalan seseorang berilmu itu kualitasnya berbeda dengan orang tidak berilmu. Karena kalau tidak berilmu dia beramal juga, tapi landasan ikut-ikutan saja. Itu beda Pak. Beda di kualitasnya. Ya. Nah, masalah takbir boleh diangkat tangan dulu baru takbir, atau kita takbir dulu baru kemudian angkat tangan. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian bersedekap. Di sini ada 2 caranya. Yang pertama kita genggam pergelangan tangan, ya. Kemudian yang kedua kita genggam sampai ke lengan seperti sini. Ini laki-laki perempuan sama Bapak Ibu lakukannya. Ada 2. Yang tidak ada mungkin yang sering kita lakukan dia ada, tapi tidak tepat. Ketika kita sholat bersedekap, kemudian kita letakkan di rusuk kanan di sini. Perhatikan dalam riwayat ini pernah terjadi ketika Nabi sedang berperang. Jadi Nabi SAW berperang, beliau memakai pedang. Pedangnya itu ada di rusuknya itu. Jadi maka beliau meletakkan bersedekap tangannya di dekat gagang daripada pedang. Sehingga nanti ketika ada orang yang lawan yang menyerang, Nabi langsung bisa menghunuskan senjatanya. Itu ada riwayatnya warga. Tentu pertanyaannya, kalau kita melakukan salah seperti itu, yang pertama, apakah kita sedang berperang? Tidak. Kita di negara yang aman, alhamdulillah. NKRI kita ini aman dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah ekonomi kita bagus, politik kita stabil, tidak ada masalah. Tapi kalau kita dalam keadaan berperang, tidak masalah kita buat seperti itu. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau nampak orang salah seperti itu, saya merasa menjadi musuhnya. Kan mau berperang jadi menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya. Ya, jadi ada 2 di sini, atau seperti orang meninggal seperti ini, Pak. Ini juga tidak ada. Ya, karena seperti kita katakan tadi, kembali kepada definisi, dia akan af'al, gerakan-gerakan makhsusah, dia khusus gitu, spesial. Ya. Jadi 2 ini disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya membaca doa istiftah. Nah, ini yang kita sering baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika. Ini 3 doa istiftah. Disebutkan para ulama pada ini. Kenapa ada syariat doa istiftah ini?
Dari mana asalnya? Jadi ketika Nabi SAW salat, itu para sahabat melihat jenggot Nabi yang panjang itu sampai ke dada beliau SAW bergerak-gerak. Padahal Nabi belum lagi membaca Al-Fatihah, baru takbir. Nah, sesuatu tanya oleh seorang sahabat, apa yang kau baca wahai Nabi? Fa inni ra'aitu, aku melihat jenggotmu bergerak-gerak. Nabi terangkan, aku baca doa istiftah. Ini doa yang 1, 2, dan 3. Coba lihat Bapak Ibu, betapa detailnya para sahabat menukilkan tata cara salat Nabi kepada kita. Ya. Ulama mengatakan kalau sahabat ini tidak bertanya, kita tidak tahu. Ataupun kalau kita tahu, terlambat nanti tahu. Maka di sini pentingnya untuk kita bertanya tentang masalah agama. Karena bertanya itu merupakan miftahul ilmi, kunci atau pintu daripada ilmu. Ini 3 Bapak Ibu. Kita boleh baca ketiga-tiganya ketika kita sholat sendirian, silakan. Mau panjang, kita baca ketiga-tiganya. Atau ketika sholat wajib, kita kadarkan gitu. Kalau kita tahu imam ini biasa cepat bacaannya setelah takbir, dia langsung nanti baca Al-Fatihah, maka kita baca yang pendek ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu kita baca. Dan ini adalah sunat sholat. Tidak kita baca pun tidak apa-apa. Tapi tentu kita ingin yang lebih sempurna. Baik, kemudian isti'adzah. Nah, di isti'adzah ini yang baca at-ta'awuz. Ya, biasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca Al-Fatihah. Ya, kemudian baca Al-Basmalah. Ini kan Bapak Ibu, bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Maka kita wajib membaca. Adapun masalah ketika kita menjadi imam, semuanya wajib membaca. Cuma di mazhabnya kita Syafi'i itu boleh disirkan. Jadi alhamdulillah itu boleh. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan masalah baca atau tidak baca, tapi masalahnya adalah disirkan atau dijaharkan. Karena kalau orang tidak baca bismillah pada Ibu, sama dengan dia tidak baca al-basmalah, al-Fatihah. Karena al-Fatihah, karena al-basmalah satu ayat daripada al-Fatihah. Ya, jadi wajib membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ketika imam, itu saya katakan tadi, ada yang menjaharkan dengan bismillahnya, ada yang mensirkan langsung ke alhamdulillahnya. Ini yang baca alhamdulillah langsung, bukan dia tidak membacanya, tapi dia membacanya disirkan. Baik, kemudian membaca Al-Fatihah ini rukun salat Bapak Ibu. Berarti kalau kita salat zuhur 4 rakaat 4 kali bacaan Al-Fatihahnya sempurna daripada bismillah sampai waladhdallin amin. Ya. Cuma nanti ulama mengatakan kalau kita sholat 2 rakaat yang pertama sholat sulasiyah, maghrib dengan rubaiyah, zuhur, asar dan isya, ya itu kita membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, kedua setelahnya membaca surat pendek. Tapi kalau rakaat yang ketiga dan keempat kita hanya disunahkan diwajibkan baca bismillah saja, baca Al-Fatihah saja, tidak perlu dengan membaca surat pendek setelahnya. Berarti kalau kita sholat zuhur nanti rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian ayat pendek, terserah mau baca apa, tidak ada masalah. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Nah, rakaat ketiga dan keempat kita hanya baca Al-Fatihah saja, tidak perlu dengan baca surat pendek. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita sholat berjamaah, bacaan imam itu, maksudnya durasinya itu imam lama di rakaat ke-1 dan kedua, agak cepat di rakaat ketiga dan keempat berdirinya. Kenapa? Karena 3 dan 4 mereka tidak baca surat pendek, tapi langsung Al-Fatihah kemudian ruku. Ini Al-Fatihah harus dibaca ini. Baik, kita kembali tadi, saya lupa tentang takbiratul ihram tadi. Ini kendalanya Bapak Ibu kalau kita masbuk. Ini kalau kita masbuk, pikiran kita kalut, mau cepat, lagi nampak imam dalam keadaan ruku, dikatakan kalau kita dapat ruku dalam keadaan imam ruku, maka kita dapat dikatakan 1 rakaat kan ya. Kadang-kadang kita tergesa-gesa ya. Yang pertama Bapak Ibu, tergesa-gesa tidak boleh, berlari-lari itu tidak boleh. Ya, maka Nabi mengatakan kalau kalian mendengar azan, maka jalanlah kepadanya bisakinah wal waqar, tenang. Nanti terlambat Ustaz. Kalau nak mau seperti itu, datang lebih awal. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Salah seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib,
beliau Bapak dan Ibu rahimahullah itu 40 tahun beliau mengatakan aku tidak pernah mendengar azan kecuali aku berada di masjid. 40 tahun namanya Bapak dan Ibu. Berarti apa? Beliau datang di awal waktu, bahkan sebelum azan berkumandang. Ini dikatakan para ulama, ini bentuk daripada bagaimana kita menghargai ibadah salat Bapak dan Ibu. Kalau kita benar-benar menghargai ibadah salat ini, maka kita akan sangat memperhatikannya. Sama seperti kita datang ke kantor harus tepat waktu. Kan ada waktu disiplin kita datangnya kapan, pulangnya kapan. Kalau kita pulang pergi kerja, kita sangat tahu ini waktunya ini. Kalau tidak nanti ini hukumannya. Kenapa kita tidak pernah berpikir ketika kita sholat itu terlambat? Kita sholat juga, tapi yang Allah inginkan adalah kesempurnaan. Dan kita harus tahu ibadah sholat adalah inti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kita jangan balikkan pola pikir pada Ibu. Kita hidup bukan untuk bekerja. Kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah dengan salat. Jangan sampai kita beria-ia untuk disiplin ketika datang kerja, tapi tidak disiplin ketika salat. Berarti kita tidak tahu prioritas kehidupan kita pada Ibu. Nah, makanya di sini diterangkan oleh para ulama, kita harus lebih awal datang. Gitu. Nah, masalah masbuk tadi. Kadang-kadang kita tidak kantun ihram, ya, sehingga tidak jelas sebenarnya Ibu apa yang diangkat tangannya, apa yang dibaca. Ya, jadi sempurnanya ketika kita dalam keadaan masbuk, ya, kita takbir 2 kali. Pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar untuk takbiratul intiqal namanya. Perpindahan daripada satu gerakan ke gerakan yang lainnya, perpindahan daripada berdiri ke ruku. Jadi sempurnanya 2 kali. Ya. Nah, kalau kita ingin cepat, kita boleh 1 kali saja. Itulah takbiratul ihram namanya. Karena takbiratul intiqal itu hukumnya adalah sunat. Jadi Allahu Akbar kita langsung ruku. Yang tidak boleh dan sering terjadi adalah angkat tangan saja. Langsung ruku. Tidak ada baca takbir. Karena takbiratul ihram itu bukan di tangannya, tapi ucapan Allahu Akbarnya. Nah, ini harus kita perhatikan Ibu. Jangan karena kita mengejar sebuah keutamaan, malah kita tercecer dengan keutamaan yang lainnya. Karena takbiratul ihram itu adalah hukumnya rukunan. Ya, kita tidak dikatakan sholat kalau kita tidak mulai daripada takbiratul ihram. Itu seringnya seperti itu Ibu. Saking kita ingin tergesa-gesanya, apalagi kalau kita melihat imam melakukan ruku, kita langsung saja ruku tanpa kita angkat tangan, tanpa kita ucapkan takbir. Yang terpenting itu ucapkan takbir, karena itu adalah dikatakan takbiratul ihram. Baik, kemudian yang ke-10 mengucapkan amin. Nah, ya. Kemudian yang ke-11 ini yang katakan tadi membaca ayat surat pendek dalam Quran. Ini yang kalau maghrib tadi dekat 1 dan 2, kalau zuhur, asar dengan isya itu 1 dan 2 saja, sedangkan 3 dan 4 kita tidak perlu untuk baca surat pendek. Kemudian yang ke-12 ini melakukan ruku, ya. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di sebelahnya di halaman 322 bagaimana lurusnya punggung ketika ruku. Begitulah Nabi SAW ruku, ya, sehingga kalau diletakkan wadah berisi air itu tidak akan tumpah wadahnya. Dan ini Bapak Ibu, seseorang ketika dia ruku seperti ini, kalau dia tergesa-gesa, bagaimana dia akan ruku dengan sempurna Bapak Ibu? Belum lagi lurus punggungnya, dia sudah bangkit untuk i'tidal. Itu sama dengan dia tidak ruku. Seseorang tidak ruku, tidak ada rukunnya, berarti tidak sah salatnya. Ya, makanya thama'ninah itu penting, tenang, jangan tergesa-gesa. Karena kita hidup untuk ini, ya, kita camkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini tangan Bapak Ibu ketika ruku itu mesti mencengkram lutut kita. Bukan di bawah lutut pada jemaah. Karena sebagian kita ada juga meletakkan di bawah lutut gitu. Yang benarnya di lutut, dicengkram di lutut tangannya. Ya. Kemudian membentangkan tangan ketika ruku tersebut. Kemudian baca Subhana rabbiyal azim. Boleh ditambah dengan wa bihamdi, juga boleh dengan subuhun qudusun, ya, rabbul malaikati war ruh. Ini boleh kita baca satu di antara 3 atau ketiga-tiganya kalau kita sholat sendirian. Karena kalau kita sholat berjamaah tentu kita terikat dengan gerakan imam.
Karena kita tidak boleh Bapak Ibu dengan alasan saya baca doa istiftah ini 3 kali, 3 bacaan, sehingga saya tidak mendengarkan Al-Fatihah. Itu salah. Ya. Saya baca doa ini sampai 3 ini doa ruku ini, sehingga ketika imam sudah i'tidal saya masih ruku juga. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam tidak kita ikuti Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita salat berjamaah. Makanya ada imam. Maka kalau kita tergesa-gesa pun kita tidak akan salam kecuali sebelum imam salam tadi. Ya. Baik, kemudian mengangkat kepala daripada ruku. Kalau kita baca sami Allahu liman hamidah, ini bacaan untuk imam dan orang salat sendirian pada ini. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita salat berjamaah, kita langsung baca Rabbana walakal hamd. Begitu sunnahnya. Ya, jadi kalau kita salat sendirian dengan salat jadi imam, kita baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kalau kita makmum, maka kita cukup baca Rabbana walakal hamd. Kemudian sambungannya min as-samawati wa min al-ardi sampai akhir doa ini Bapak Ibu. Kemudian kita tambah di halaman 26 ini ahlus sana wal majdi, ya ketika kita i'tidal. Itu dalilnya tadi yang halaman 27, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan Rabbana walakal hamd. Ini menjadi dalil kepada makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu hanya untuk imam dan orang yang salat sendirian. Baik, kemudian yang 29 membaca takbir dan turun sujud. Ini yang dinamakan takbir intiqal. Ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di halaman 28 ini ada 2 cara untuk kita i'tidal. Boleh kita bersedekap, boleh kita istirsal, melepaskan. Dua-duanya ada dalilnya. Ya. Kalau biasa kita melepas, itu tidak ada masalah. Nanti kalau kita lihat orang bersedekap juga tidak ada masalah. Dia tidak salah, dia bagi kita dia juga. Baik, kemudian membaca takbir dan turun sujud, ini takbir intiqal. Nah, turun sujud ada 2. Apakah kita mendahulukan tangan boleh atau mendahulukan lutut juga boleh. Ya, dan jangan menghempaskan ke lantai badannya. Dengan perlahan. Ini dikatakan tamakninah tadi. Nah, kemudian kita sujud, itu ada di nomor 16 itu, bagaimana kita sujud di atas 7 anggota sujud. Yang pertama wajah, 2 tangan, 2 lutut, kemudian 2 ujung jari kaki. Berarti ada 10. Jadi kaki kita itu bukan di atas awang-awang itu. Ya, tapi dia ditancapkan seperti ini kaki kita itu dan dirapatkan. Kita lihat kaki yang contohnya di halaman 30 di nomor 17 gambarnya, seperti kakinya. Ya, karena kalau kita nanti posisinya sujud, tapi kita tidak meletakkan itu depan ibu, maka kita tidak dikatakan sujud di atas 7 rukun sujud tadi. Juga bapak ibu yang pakai kopiah seperti saya ini, kadang-kadang kalau kita sujud, mungkin karena kita tak khawatir rusak ya, sehingga kita naikkan sehingga hidung kita tidak terkena tempat sujud. Ini hidung termasuk bapak ibu, karena di wajah, sedangkan hidung ada di wajah, maka kita harus meletakkan hidung juga di tempat sujud. Insya Allah tidak pesek, insya Allah tidak ada masalah. Juga bagi teman-teman yang pakai kacamata, bapak ibu pakai kacamata itu juga supaya dilepaskan. Nanti kalau ditekan kita takut nanti patah gagangnya, patah yang di sininya gitu. Jadi ini itu termasuk daripada anggota sujud. Dia kan wajah 1, 2 tangan, 3, 2 lutut, 5, kemudian 2 kaki dengan jari-jari ini. Itu 7. Harus ke 7 ini Bapak Ibu mencecah ke tempat sujud kita, ke lantai itu maksudnya. Maka tangan kita harus sempurna seperti ini. Ya. Yang banyak terjadi adalah di kaki. Apakah kita melipatnya atau kita menggantung-gantungnya? Sebagian orang kadang-kadang ketika sujud kita perhatikan dia menghilangkan pasir yang ada di kakinya. Nah, di lap-lapnya gitu.
itu tidak boleh. Ya. Jadi pastikan 7 anggota sujud ini terkena tempat sujud. Kemudian di halaman yang ke-32 kita perhatikan cara sujudnya Bapak Ibu. Itu tidak boleh dengan meletakkan tangan ke lantai. Nih. Maka disilang di sini. Maka dia harus direnggangkan. Nah, ini yang kita perhatikan. Direnggangkan itu bukan berarti renggang besar. Ya, karena kalau renggang besar, kalau kita setelah berjamaah, nanti teman kita sujud di ketiak kita nanti. Itu malah menimbulkan ketidaknyamanan, itu tidak boleh. Jadi kita ukur dengan semampunya gitu. Dia tidak harus besar gitu. Ya, tapi kalau kita sholat sendirian tidak ada masalah. Tapi diukur dengan keadaannya gitu. Ya, jangan sampai besar kali sehingga nanti sahabat kita yang di sebelah kanan kiri susah untuk sujud di mana saya. Ya, kemudian yang melakukan mengatakan ini sunnah, bukan sunnah. Ya, dia diukur dengan keadaan itu. Maka kalau kita perhatikan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam, itu tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan merapikan barisan barisan seperti beliau merapikan barisan untuk berjihad. Saf pertama, oke. Saf kedua, saf ketiga seperti itu. Memastikan itu sangat rapat. Maka Allah mengatakan kalau seseorang mengamalkan dengan berenggang tangan sebegitunya, maka tidak mungkin itu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka akan rukuk ketika mereka sholat berjamaah? Jadi diukur dengan semampunya. Yang terpenting adalah ini tangan pada ibu itu tidak boleh terletak di lantai. Ya. Kemudian kita membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la. Boleh tambah dengan setelahnya juga yang setelahnya. Ini yang di sujud ini pada ibu kita disunahkan untuk banyak berdoa. Karena momen yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba sujud. Kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia yaitu kepala dan jidat kita di lantai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba kepada Allah. Itu dikatakan para ulama kepada ibu, seseorang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah dia mulia. Tapi seseorang menghinakan dirinya kepada seorang hamba, maka dia terhina. Maka dia tercela. Jadi kita disuruh untuk menghinakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntutannya, Bapak. Maka ketika kita berdoa, dianjurkan banyak berdoa ketika sujud. Ya, tidak harus sampai berjejak di sini, Bapak. Tidak harus. Ya. Nah, kalau kita lihat sholat Nabi, Bapak. Ada sebuah riwayat, walaupun ini momennya di bulan Ramadan ya. Nabi sholat, kata sahabat, di rakaat pertama itu Nabi membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Rakaat pertama berapa juz itu Pak? Saya lihat Al-Qur'annya itu ada 5 juz per 4. Satu rakaat Pak. Di Kota Pekanbaru ini pada Ibu orang sholat tarawih ya. Yang paling lama itu satu sholat tarawih 1 juz, kan ini, 1 malam 1 juz, kan ini. Nabi SAW udah sholat tarawih 1 rakaat 5 juz per 4. Belum selesai pada ibu. Ketika Nabi ruku, lamanya ruku seperti lamanya berdiri. Begini kalau kita seperti itu pada ibu tanggal kepala gitu, puyeng-puyeng gitu. Berdiri tidak seperti itu. Ketika sujud juga lamanya seperti lamanya Nabi SAW ketika berdiri. Begitu cara sholat Bapak. Jadi beda dengan orang dahulu. Mereka sholat bagaimana supaya mereka lama di sholat. Kalau kita bagaimana kita cepat di sholat. Nah, itu pola pikirnya. Ini beda Bapak. Ya, orang dahulu, para salaf dahulunya, para ulama, mereka sholat itu bagaimana supaya lama. Maka Nabi SAW ketika beliau menjadi seorang imam, menjadi seorang hakim, banyak masalah-masalah yang harus beliau hadapi. Beliau katakan apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, isahatkan kami dengan salat. Nabi dan para sahabat menemukan ketentraman hati, kesejukan jiwa ketika mereka salat. Seolah pulang semuanya itu. Karena mereka serahkan kepada Allah. Nah, kita boleh terus serang tanpa disadari itu. Kalau bunyi azan Allahu Akbar masih ada yang mengatakan deh azan dia baru tadi azan. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus
meningkatkan kualitas ini gitu. Apalagi nanti kita tanah suci, kita mengharapkan latihan-latihan kita tanah suci dengan kita sholat di Masjidnya Nabi 1000 pahala, di sholat di Masjid Al-Haram 100.000 pahala, itu benar-benar berdampak kepada kita pada ibu. Karena ulama mengatakan diterima atau tidak sahnya, tidak terimanya haji kita, mabrur atau tidak mabrurnya haji kita ini akan dilihat nanti setelah kita pulang. Bagaimana keadaan kita? Kalau keadaan kita lebih baik, insya Allah haji kita diterima. Kalau keadaan kita semakin buruk pada ibu, maka dikhawatirkan nanti amalan haji kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah-ibadah itu melahirkan ibadah berikutnya, ibadah. Ya, maka kalau kita continue diterima insya Allah. Ya, nanti ditanya Ustaz, terus kapan kita istirahat? Karena dunia tidak ada kata istirahat. Allah sudah mengatakan fa idza faragta fansab, kalau kau selesai maka berdiri, laksanakan ibadah lain, berzikir ke apa ke. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, kapan kita istirahat wahai Imam? Kapan kita selesai ibadah semua ini? Beliau mengatakan apa? Inda awali qadamin tadu'uha fil jannah. Ketika pertama kali kau pastikan satu kakimu di surga, dah diserahkan, serah selama-lamanya. Ya, maka ini butuh perjuangan dan pengorbanan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar kita katakan. Apakah itu terwujud daripada perbuatan kita? Benarkah kita sudah membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memanggil di rumahnya, sudah kita meninggalkan semua pekerjaan kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita haji ini. Banyak orang yang mampu barang itu, tapi berapa orang yang bisa pergi? Hanya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-18 duduk antara dua sujud ini. Ya. Di sini ada dua iftiras nama duduknya. Juga boleh iqah. Iqah ini nomor yang halaman 35 barang itu. Yang nomor 21 itu iqah namanya. Itu boleh. Ya, kalau iftiras ini biasa yang kita buat. Kemudian iqah itu yang nomor 21 itu boleh. Iqah itu ada dua boleh. Ini yang boleh, yang tidak boleh itu seperti yang biasa dibuat oleh anak-anak kita ketika mereka main ale-ale. Jadi dia letakkan, dia renggangkan tangan kakinya, kemudian mohon maaf duburnya diletak di lantainya. Itu iqah yang tidak boleh ketika sholat. Ya, anak-anak kita kan kalau terutama bagi yang badannya agak ramping kecil itu bisa buat itu, tapi kalau besar tidak bisa. Jadi duburnya langsung ke bawah gitu. Kemudian kaki kanan dan kiri itu dijarakkan. Itu iqah yang tidak boleh. Tapi iqah yang boleh seperti dalam gambar ini. Kemudian kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau juga baca, boleh baca di halaman 36 di atas Rabbighfirli. Kemudian juga ini sujud untuk kedua kalinya, ya. Kemudian bangkit daripada sujud. Berarti kalau kita sudah melakukan hal ini pada ibu, kita sudah selesai untuk rakaat yang pertama. Di sini di halaman 38 duduk untuk tasyahud awal. Ini yang saya katakan tadi wajib sholat. Ya, kita duduk dalam keadaan iftirash. Ya, jadi sunnahnya pada ibu kalau kita sholat 2 rakaat maka tahiyatnya iftirash seperti ini. Tapi kalau kita sholat sulasiyah atau rubaiyah 3 atau 4 rakaat maka disunnahkan kita untuk duduknya tawarruk. Ya, dengan meletakkan dubur sebelah kanan kita ke lantai. Kemudian kita baca tahiyat, ya, sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ pada ini. Juga dia mengatakan sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tapi qiraatnya Allah sampai situ. Baik, kemudian yang ke-19 ini bangkit untuk rakaat yang ketiga setelah selesai. Kemudian tasyahud terakhir, ya, kita baca di Allahumma shalli ala Muhammad. Juga di kata lain boleh daripada awal kita baca. Kemudian kita duduk dengan duduk yang di halaman 43 ini, ya. Dan jari kita ini ada 2 bertemu. Ketika tasyahud awal boleh kita isyarat saja, boleh kita gerak-gerakkan sejak awal. Ya, jadi kalau diam saja ini namanya asyara dalam riwayatnya. Ini dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sahih Bukhari dikatakan
taharraka, menggerak-gerakkan. Ini dari awal Bapak Ibu. Ya, cuma kita perhatikan nanti kalau di tempat kita tidak biasa seperti ini, mungkin ada di antara anak-anak mungkin mengatakan kita bermain-main, itu jangan dibuat gitu. Kalau kita khawatirkan seperti itu. Tapi kalau sudah tahu sunnahnya, tidak ada masalah. Karena takut Bapak Ibu kalau kita melakukannya timbul fitnah gitu. Ini ibadah cara mana gitu. Padahal mereka tidak tahu dalilnya. Jadi dulunya adalah dulu tawarruk di halaman bab 3 ini. Nah, ketika kita sholat Bapak Ibu, pandangan kita hanya dua saja. Yang pertama kita bersujud, ya. Yang kedua ke jari ketika tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu saja pandangan mata kita. Sampai pun ketika nanti kita diberikan anugerah oleh Allah untuk sholat di depan Ka'bah, tetap pandangan kita ke bawah, kita bersujud. Ya, jadi dalam keadaan normal daripada awal sebelum kita tasyahud itu ke tempat sujud. Nah, setelah kita tasyahud nanti awal ataupun akhir, maka kita pandangan kita ke jari kita ini. Ulama mengatakan di antara hikmahnya lah agar kita senantiasa menjaga khusyuk di dalam sholat. Karena kalau kita jelalatan oleh mata kita, banyak hal-hal yang terpikirkan oleh kita. Tidak jelalatan pun kadang-kadang terpikirkan juga. Ya, dan kita dilarang untuk sholat dalam keadaan menutup mata. Karena Nabi SAW dia tidak pernah sholat menutup mata. Ada alasan mengatakan, Ustaz, saya mau khusyuk Ustaz. Nabi orang paling khusyuk, tapi tidak menutup matanya. Kecuali ada hal-hal tertentu seperti kadang-kadang kita sholat berjamaah, kita di saf kedua, saf ketiga. Ada saudara kita ketika dia sholat dia pakai baju yang berwarna-warni, warna-warna, atau baju bergambar, atau baju bertulisan-tulisan. Itu bahaya baju seperti itu Bapak Ibu. Karena nanti kalau kita terbaca, tidak sengaja, itu membatalkan sholat kita. Saya pilih ini contoh ya. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Maka tidak boleh kita kan dalam sholat itu memakai pakaian-pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa. Sebenarnya tidak sholat pun tidak boleh juga. Ya, karena itu termasuk di antara dosa yang besar pada diri. Ya, makanya dalam hadis dikatakan asyadul al-musawwirun, orang-orang yang menggambar itu adalah orang yang paling dahsyat azabnya. Jadi kalau anak-anak kita punya kecenderungan untuk melukis itu bagus seperti itu. Tapi arahkan kepada hal-hal tidak bernyawa, pemandangan, masjid. Kalau bernyawa tidak boleh. Ya, maka yang kita katakan tadi kalau dalam sholat itu berbahaya. Karena batalnya sholat orang itu karena kita. Ya, kadang ada gambar-gambar seperti lidah menjulur, itu kan tidak asik kita melihatnya. Bagaimana kita mau khusyuk? Maka dalam seperti itu ulama mengatakan kita boleh memejamkan mata untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena kita ingin Bapak dan Ibu melakukan faktor-faktor apapun yang membuat kita khusyuk. Kita ingin itu. Berarti kita coba untuk menghindari hal-hal yang menghilangkan khusyuk kita. Ya, maka dalam bab salat ini, kalau sudah kita pelajari dari A sampai Z gerakan-gerakannya, alhamdulillah sudah. Daripada A sampai Z bacaan-bacaannya, ada satu lagi silabus yang belum selesai. Apa dia? Itu khusyuk. Karena Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti kalau tidak khusyuk, tidak beruntung nih. Khusyuk maksudnya apa? Menghadirkan hati ketika sholat. Ini yang perlu kita upgrade kualitasnya, Bapak. Dengan apa? Kita lihat ini artinya apa nih bacaan kita baca. Kan sebutkan dalam hadis qudsi, ketika seseorang membaca Al-Fatihah daripada awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, Allah katakan apa? Ini untukmu. Karena semuanya puji-pujian, Bapak. Seseorang yang sholat dikatakan dalam hadis itu dia sama dengan berdiskusi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau diundang orang terkenal Bapak Ibu untuk berdialog, kita kan senang, kita merasa dihargai, kita merasa dihormati. Coba kita bayangkan Bapak, kita berdiri berdialog dengan Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta.
Jadi pada bismillah sampai ayat itu, ini adalah puji-pujian. Kalau kita baca iya karena kedua iya karena nasta'in, ini setengah untukku dan untuk hambaku. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah katakan apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi masal, itu hambaku, di doa Bang. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, dan kita perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bekerja kita perlu hidayah, ketika kita berbakti kepada orang tua kita perlu hidayah, ketika kita bermuamalah dengan tetangga kita perlu hidayah. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang. Nah, khusyuk itu hadirnya daripada apa? Hati. Ketika di antara lisan dengan hati kita selaras. Jadi apa yang kita baca itu dipahami oleh hati kita. Oh, ini yang saya baca. Oh, saya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tingkatkan, Bang. Salat yang benar-benar salat yang menghadirkan hati di dalam salat kita. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini yang harus kita pahami, Bang. Dan terakhir di halaman 46 ini diakhiri salatnya dengan salam, ya, ke kanan dan ke kiri, salam. Kemudian setelahnya ini amalan-amalan setelah salat, kita beristighfar, ya. Sudah pernah kita sampaikan apa kaitannya kita beristighfar setelah salat? Karena istighfar identik dengan orang yang buat dosa. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan karena ketika kita salat kita itu jauh daripada kesempurnaan. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 kemudian baca doa ini. Zikir ya Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, ada di halaman 950, ya. Kemudian baca ayat kursi, terutama ketika kita selesai sholat maghrib dan sholat subuh, ya. Kemudian 3 kul. Dan ini dulu kita lakukan, tidak mesti kita duduk itu. Kalau kita ada hajat, perkara-perkara penting yang harus kita kejar, setelah salat kita boleh langsung bangkit, kemudian kita berzikir sambil berjalan. Makanya kita kalau salat berjamaah, kalau kita melihat ada saudara kita seperti itu, kita tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Kemudian kita mengatakan, tidak berzikir, langsungnya. Mana tahu dia ada hajat, kita tidak tahu, entah mengejar pesawat, entah mengejar sesuatu urusan yang penting, sehingga dia tetap berzikir. Astagfirullah, Allahumma antas salam, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dalam keadaan berjalan. Ya, itu tidak ada masalah. Yang tak boleh itu kalau tidak berzikir sama sekali. Di sini yang disebutkan juga yang nomor 55 pada Ibu, salat sunat ini, qabliyah dengan ba'diyah. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 12 salat qabliyah dengan ba'diyah. Ini salat rawatib tadi. Yang saya katakan di awal tentang hadis tadi, kalau ada kekurangan maka salat-salat ini akan menyempurnakan salat wajib tadi. Ini dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan satu salat sunat rawatib ini, yaitu salat sunat sebelum subuh. Itu dikatakan rakaatain al-fajr. Yang dikatakan dalam keutamaannya khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kalau seorang muslim memberikan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia sudah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan sisinya. Maka jangan tinggalkan salat-salat ini, Bapak. Nabi dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, beliau tidak pernah meninggalkan satu salat sunat ini. Satu lagi adalah salat sunat witir, walaupun 1 rakaat. Ini kita berusaha untuk melakukannya. Simple salatnya, kita baca setelah Fatihah, kita boleh dianjurkan di rumah. Kalau kita bangun lebih awal, ya kita berwudu, kemudian salat sunat sebelum subuh di rumah, karena afdhalnya salat sunat itu adalah di rumah. Kemudian kita berjalan ke masjid. Sampai di masjid, kalau masih belum azan, iqamah, kita salat di masjid. Kemudian kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di antara azan dan iqamah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak waktu-waktu kita lebih produktif pada ini. Di sini beliau tekankan di halaman 57 di nomor 5 itu, dalam salat wanita melakukan segala sesuatu yang sama dengan laki-laki. Ya. Sampai pun dalam keadaan berdiri pada Ibu. Dulu saya pribadi pelajari dulu, kalau laki-laki dia agak renggang, kalau perempuan agak rapat. Wallahualam saya belum menerangkan dalilnya seperti itu. Ya, jadi bagaimana posisinya itu boleh. Asalkan jangan terlalu renggang. Itu kita bukan sholat, itu pasang kuda-kuda. Di sini juga ada tata cara sholat orang sakit.
Jadi prinsipnya Bapak Ibu, sholat wajib harus berdiri. Kalau tidak mau berdiri, boleh duduk, boleh terlentang, boleh terbaring. Terakhir dan isyarat. Ya, tapi kalau sholat sunat Bapak Ibu, kita boleh duduk. Kalau sholat sunat, tidak ada masalah. Kalaupun kita mampu, kita ingin duduk, itu boleh. Di pendapat yang rajih, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib itu harus berdiri kalau mampu. Ya, nah ini kita harus mempelajari tentang masalah sholat, tata cara sholat orang sakit ini. Ya, yang terpenting adalah sujudnya lebih rendah berbanding rukuknya. Nah itu dia kaidahnya. Sujudnya harus lebih rendah berbanding rukuknya. Berarti kalau kita balikkan, rukuknya harus lebih tinggi daripada sujudnya. Adapun mungkin di antara para ibu ada yang menggunakan kursi kecil itu untuk sholat, itu ada masalah. Kalau memang tidak mampu untuk berdiri lama, ya mungkin karena faktor usia dan seterusnya. Tapi usahakan seperti yang saya katakan tadi, ketika ruku itu rukuknya harus lebih tinggi berbanding sujudnya. Baik, ini diantara yang kita pelajari pada ibu. Sebelum masuk ke pertanyaan, ada sebuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi renungan bagi kita bersama. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, yusalli, dia salat 60 sana, 60 tahun kepada dia. Jadi kalau kita urut 60 tahun, berarti kalau seandainya usia baliknya laki-laki 15 tahun, berarti 60 kurang 15, 45 tahun. Kemudian dilengkapkan jadi 60 tahun gitu. Dia sholat 60 tahun lamanya Bapak Ibu. Tapi sayangnya dia mengatakan, wa ma tuqbalu lahu sholatu. Tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca hadisnya ngeri Bapak Ibu. Ada kekhawatiran di kita gitu. Selama itu seseorang sholat 60 tahun bukan waktu yang singkat dan tidak ada yang diterima satu pun. Sahabat heran, kenapa tidak diterima? Selama itu dia sholat. Nabi mengatakan, rubbama, barangkali yutimma ruku'aha, dia menyempurnakan ruku'nya, wa la yutimma sujud, tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Atau dia menyempurnakan sujudnya, tetapi dia tidak menyempurnakan ruku'nya. Artinya apa Bapak? Tidak ada tumaninahnya. Sholatnya ekspres. Ya, sama dengan dia asal sholat. Nah, itu dia. Tidak mementingkan kualitasnya. Kalau udah sholat, udah. Maka sejak awal saya katakan Bapak Ibu, Islam adalah agama yang sangat mementingkan kualitas. Dikatakan ibadah kita berkualitas kalau beri dua syarat tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah. Yang kita contoh tiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya Bapak Ibu, bagaimana cara ruku yang sempurna? Jawabannya adalah cara rukunya Nabi. Bagaimana cara sujud yang sempurna? Cara sujudnya Nabi, selesai. Bukan cara sujudnya ustaz saya, cara sujudnya kiai saya, bukan. Para ustaz dan kiai hanya sebatas menyampaikan Bapak Ibu. Yang disampaikan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tiru. Jangan sampai nanti seperti dikatakan dalam hadis tadi, 60 tahun seseorang sholat tapi tidak ada satu waktu pun satu sholat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Bapak Ibu, yang paling baik itu adalah seseorang yang panjang umurnya, banyak amalannya. Tala umruhu wa hasuna amalu. Itu orang yang paling baik. Disebut dalam hadis dan Tirmidzi. Orang yang paling jelek adalah orang yang tala umruhu, orang yang panjang umurnya tapi sa'a amaluhu, tapi amalannya besar. Sama dengan orang yang diberikan kesempatan lama hidup di permukaan bumi ini, yang seharusnya banyak mendulang pahala, tapi ketika dia tidak mementingkan kualitas, ketika dia tidak menuntut ilmu bagaimana cara beribadah yang benar, sehingga dia terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi ilmu yang kita tuntut ini Bapak Ibu, terutama wudhu dan sholat yang kita pelajari dari pagi sampai sekarang, itu adalah wujud daripada kita menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita akan melaksanakan sholat yang ibadah yang paling mulia Bapak Ibu. Yang paling sering kita lakukan itu nanti di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Ya, kalau kita tidak benar wudhunya dan juga sholatnya, maka dikhawatirkan nanti kita tidak mendapatkan pahala yang seperti dikatakan dalam hadis tadi.
Baik, mungkin ini Bapak Ibu untuk materi untuk di siang hari ini. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang baru yang saya sampaikan, semuanya pengulangan yang ada, karena ini masalah wudhu dan sholat sudah kita pelajari. Saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu yang lebih pandai, yang lebih berilmu. Cuma di sini adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Dan saya ingin punya saham di kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, karena ketika seseorang memberikan kebaikan kepada saudaranya kemudian mengamalkannya, saudaranya mendapatkan pahala. Itu yang saya harapkan pada ini. Baik, demikian. Kalau ada pertanyaan kita boleh diskusikan dan sharing di sini. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita di Baitullah, kita itu kan katanya disunatkan melihat ke Ka'bah. Nah, apakah ketika kan di sholat juga dikatakan kita ketika sholat melihat ke tempat sujud. Nah, ketika di Ka'bah itu apa berlaku ketika sholat itu kita memandang mata ke Ka'bah ketika sholat. Yang kedua, tadi Ustaz bilang kalau sholat rawatib itu ketika kita tiba di masjid kita boleh digabung niatnya tahiyatul dengan sunat. Nah, zuhur kan sebelumnya rawatibnya 4 rakaat. Gimana menggabungkan Ustaz? Kan rawatib kan tahiyatul kan 2 rakaat, sementara qobliyahnya kan 4 rakaat. Gimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak atas atensinya. Baik, yang pertama tentang memandang ke arah sujud. Jadi saya katakan ketika kita sholat, pandangan kita hanya ke 2 arah saja, ke tempat sujud dengan ke jari kita ketika kita tasyahud awal dan akhir. Nah, apakah itu juga berlaku ketika kita sholat di depan Ka'bah? Jawabannya iya. Kita tetap harus memandang ke arah tempat sujud. Ini bukan berarti kita tidak boleh memandang Ka'bah, ya. Kadang-kadang mungkin terpandang, tapi yang saya maksudkan adalah kita fokus untuk melaksanakan sholat. Ya, sekalipun kita berada di Ka'bah, melihat Ka'bah itu. Wallah, itu yang saya tahu ini. Baik, kemudian yang kedua tentang menggabungkan. Jadi kaidahnya ibadah-ibadah sunat itu niat boleh digandakan. Berbeda dengan ibadah-ibadah wajib. Maka kita kalau puasa qadha, ini kita mau Ramadan nih, atau mungkin ibu-ibu harus bayar qadha puasa, maka kita tidak boleh menggabungkan qadha itu dengan puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena puasa qadha itu hukumnya wajib, Senin Kamis hukumnya sunat. Tidak boleh digabungkan. Yang boleh itu hanya sunat dengan sunat. Ya, nanti kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal bertepatan dengan hari Senin, kita boleh gabungkan niat untuk puasa Senin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu boleh. Nah, tentang masalah sholat itu juga boleh kita menggabungkan di antara qabliyah dengan tahiyatul masjid. Nah, bagaimana halnya kalau misalnya sholat zuhur qabliyahnya kan 4. Jadi kita boleh Bapak ingin menggabungkan di 2 rakaat yang pertama atau 2 rakaat yang kedua, itu aja. Dan tidak boleh di 4-4-nya, karena tahiyatul masjid kan cuma 2 rakaat. Jadi Bapak bisa menggabungkan niatnya di 2 rakaat yang pertama. Ini tahiyatul masjid dengan qabliyah, atau di 2 rakaat yang setelahnya. Di antara itu, ya, maka itu masuk ya untuk kita bisa menggabungkan. Tetap yang paling utama adalah yang kita memisahnya, ya, yang kita memisahnya. Jadi kita kalau ingin seperti itu, sholatnya 6 rakaat, jadinya 2 rakaat di masjid, dan harus satu masjid dulu, karena kan sunnahnya sebelum kita duduk sholat dulu. Ya, la yazidu ahadukum itu tidak boleh duduk ketika kita sholat sunat dulu. Maka ada ulama mengatakan kalau kita sudah duduk, berarti kita tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau ditanya kenapa kita tidak ada sholat tahiyatul bait rumah kita, karena itu rumah kita sendiri. Ini rumah Allah, maka kita harus menghormati, ada adabnya. Mungkin itu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Mungkin ibu dulu Pak. Ya, silakan Bu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hanya ingin bertanya mengenai wudhu Pak Ustadz. Kadang-kadang kita ini kan mandi Pak Ustadz, untuk sebelum kita mau melakukan sholat kita mandi. Apakah
mohon maaf sebelumnya, pada saat kita mandi belum berpakaian, bolehkah kita langsung wudhu ataukah harus berpakaian dulu baru ambil wudhu untuk melakukan sholat? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sujud. Tadi Pak Ustadz sudah sampaikan bahwa kita itu menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi doa yang terbaik adalah pada saat sujud. Apakah boleh berdoa di sujud terakhir sholat kita, sholat fardu kita sujud terakhir itu kita berdoa sebelum melakukan at-tahiyat? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang pertama ini memang menjadi sebuah keyakinan di kita Bapak Ibu. Jadi pertanyaan simpelnya, bolehkah kita berwudu dalam keadaan mohon maaf bertelanjang gitu. Saya masih ingat dulu waktu kecil-kecil ya, tahun 90-an ketika di MDA itu Ustaz mengatakan tidak boleh gitu. Kalau ketika tanya kenapa kita tidak menghargai pada wudu. Nah setelah kita pelajari bahkan kita tidak temukan ada hal itu gitu. Ada larangan gitu. Artinya kita boleh untuk melakukannya. Nah cuman yang lebih aktualnya kita dalam keadaan berpakaian. Kenapa demikian? Karena pada Ibu, salah satu di antara pembatal wudhu, tapi ini dipresisikan oleh para ulama, adalah mohon maaf memegang kemaluan. Kadang-kadang dalam keadaan kita tidak berpakaian, itu terpegang maksudnya, tanpa ada pembatas. Nah itu ulama mengatakan bisa membatalkan wudhu. Itu saja. Ya, jadi secara hukumnya itu diperbolehkan untuk kita berwudhu tanpa memakai apapun ketika itu. Cuman sebaiknya adalah dengan memakainya supaya kita tidak terseret kepada memegang kemaluan tadi, terutama dengan syahwat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya. Baik, kemudian yang kedua tentang berdoa ketika sujud, itu dianjurkan kepada ibu. Bahkan dikatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, momen yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ya, fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma di sini pada ibu, sebagian orang memang kalau kita perhatikan mereka mengkhususkan di sujud yang terakhir gitu. Ya, apakah ada pengkhususan seperti itu? Wallah, yang saya tahu tidak ada. Jadi maksudnya Pak Bu, dia sujudnya doa juga, tapi doa yang paling lama dia paling banyak adalah sujud yang terakhir itu. Nah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sependek ilmu yang ada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal itu. Jadi mengkhususkan berdoa di sujud yang terakhir itu tidak ada. Tapi mengkhususkan berdoa untuk sujud itu boleh. Itu yang ada. Ya, jadi kita ukur saja. Jangan sujud yang terakhir itu terlalu lama. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah di sini pada ibu satu juga poin yang harus kita pahami. Di sini pentingnya kita memperbanyak doa-doa maksurat Pak Bu. Karena kalau kita sholat, pendapat yang sahih adalah kita tidak boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa sholat. Kita tidak boleh berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, tidak boleh. Ketika sholat ya. Kenapa? Karena sholat itu seperti definisinya aqwal wa af'al makhsusah. Dia ada bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang khusus. Berarti kalau kita baca doa-doa selain daripada doa Nabi dan doa dalam Al-Quran, berarti bukan khususnya bisa membatalkan sholat. Nah, ini. Makanya sini kita harus memperbanyak menghafal doa-doa itu berarti. Apakah doa daripada Quran boleh? Yang tidak boleh itu apa? Ketika sujud baca Quran tidak boleh. Tapi kalau doa-doa berasal daripada Quran itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Ketika sujud kita malah murojaah juz 30. Itu yang ada tuntunannya. Tapi kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu boleh, atau Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati itu boleh. Itu dalam ayat diterangkan. Tapi ini doa yang kita maksud, bukan bacaan Quran. Ketika rukuk juga seperti itu. Cuman ketika sujud memang lebih diperbanyak, karena itu lebih keadaan yang lebih memungkinkan untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Bapak Ibu, ini kita mau berdoa lama di Arafah. Ada sebagian para jemaah mengatakan, Ustaz, saya udah habis hafalan doa saya. Tidak tahu lagi apa yang mau minta kepada Allah. Kan aneh Bapak Ibu. Sebanyak itu hajat kita, masa kita tidak tahu apa yang mau kita minta? Kadang-kadang kita berdoa semenit, 2 menit, 5 menit udah habis hafalan kita.
Mau baca apa lagi? Nah, ini pentingnya kita membaca apa? Menghafal doa-doa itu. Ya, apalagi bapak nanti akan di Multazam, itu pintunya Ka'bah, itu juga tempat diijabahkannya doa. Ya, itu kan kita kayak bergelayut ya di pintu Ka'bah itu, kita menempelkan dada kita di pintu Ka'bah itu. Ini untuk laki-laki, perempuan enggak. Itu berdoa di situ. Bayangkan kalau kita sudah dapat itu, tapi kita kehabisan bekal doa apa lagi nih? Nah itu. Nah dalam kata seperti itu, kenapa kita doa dengan bahasa kita? Dengan bahasa kampung pun ada masalah. Karena yang menciptakan bahasa itu Allah Maha Tahu. Yang saya maksud adalah ketika sholat itu harus makfurat. Doa berasal daripada Quran, doa berasal daripada hadis. Wallahu a'lam. Kemudian bisa menjawab. Mungkin terakhir di sini Pak. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sutrah tadi Ustaz. Kadang-kala di saat sholat kita ada orang melintas pasti depan kita. Contoh misalnya waktu kita sholat di insya Allah nanti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, setelah sholat fardu kita masih ingin sholat sunat. Kadang-kadang kan orang ada yang buru-buru mau keluar, sementara kita udah kasih pembatas di depan kita, dan kadang-kadang tetap ada yang ngotot lewat. Bagaimana sikap kita pada kasus seperti ini? Dan pada orang yang tidak ada kasih pembatas di depan dia, bagaimana kita menyikapi kalau kita mau melewati orang yang lagi sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Raudah adalah salah satu tujuan di saat kita menuju ke Masjid Nabawi. Tapi untuk masuk ke sana bukan hal yang sederhana, bukan hal yang gampang. Sementara kita tahu dimanapun sisi Masjid Nabawi itu kita sholat lebih baik 1000 kali daripada tempat lain. Mana yang lebih kita utamakan pada kasus seperti ini? Kita tetap ngotot ke Raudah dengan konsekuensi membuang, harus antri sekian lama, harus mengisi ya macam-macam. Kan kalau nggak salah sekarang pakai aplikasi. Atau kita tetap berdiam di Masjid Nabawi dimanapun posisinya, tapi tetap melakukan ibadah-ibadah tertentu daripada kita menunggu antri. Begitu juga dengan nantinya kita waktu mau tawaf di pelataran Ka'bah. Sekarang katanya untuk bisa tawaf itu harus pakai ihram. Ada jemaah-jemaah tertentu kadang-kadang untuk mensikapi ini berpakaian ihram tapi hanya untuk sekedar tawaf. Bagaimana kira-kira ini secara pandangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah sutroh ya. Ini yang saya katakan tadi wajib. Jadi kalau ditanya apa sikap kita kalau kita mendapati kalau kita sholat kita sudah letak sutroh yang pertama, kemudian ada orang yang lewat di situ. Kalau dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan falidafi'hu. Kalau lewat seseorang maka kita harus menahannya. Fa'in aba, kalau dia enggak, dia ingin juga melintas. Ini kalau kita pakai hadis Nabi Pak, Nabi katakan faqatilhu. Itu dalam terjemahan kitanya bunuhlah dia. Ulama sini mengatakan di situ adalah masalah kesungguhan kita untuk menghalangi tadi. Nah itu. Jadi ada usaha kita untuk menghalangi. Kenapa saudara kita melakukan itu kepada ibu? Kita sudah letakkan sutro, kemudian kita sudah menghalanginya, tetap lewat itu. Satu, kita harus berbaik sangka, dia tidak tahu hukumnya. Itu masalahnya itu. Kalau dia tahu hukumnya, dia tidak akan melakukan hal itu. Maka kita berusaha untuk bagaimana supaya dia tidak melintas di situ. Memang begitu tuntunannya. Ya, jangankan manusia pada ibu. Kalaupun hewan lewat di situ, dalam hadis diterangkan Nabi SAW ketika ada kucing yang lewat, beliau justru maju ke depan gitu. Maju ke depan supaya kucing dan hewan itu lewat di belakang beliau. Setelah lewat baru beliau SAW kembali ke belakang. Sebegitunya. Nah dalam ibadah ini Ibu, ada hikmah-hikmah yang kita tahu, ada yang tidak. Yang tidak tahu kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati, wahai Nabi, selesai. Jadi poinnya bukan di masalah faqatilhunya, tapi adalah ada usaha kita untuk menghalanginya. Minimal kita meletakkan sutroh di situ. Ini
Ini tanda kita sholat. Nah yang kedua, sikap kita kalau ada orang tidak meletakkan sutra, itu kan menyusahkan kita Bapak. Dia sholat di sini, tapi di masjid di situ, kita melewat. Maka sikap yang pertama yang kita lakukan adalah kalau kita melihat di situ ada sesuatu bisa kita letakkan di hadapannya Bapak. Insya Allah kita dapat pahala. Jadi kita yang meletakkan sutra itu di tempat saudara kita, kemudian kita lewat. Makanya kalau kita duduk, kemudian kita lihat ada orang sholat di belakang kita, dan kita sutrohnya, dan kita tidak punya hajat apapun itu, maka menunggunya lebih baik, karena kita akan dapatkan pahala. Karena prinsip adalah tolong menolong dalam kebaikan itu pahala. Allah katakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk kebaikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di masjid sudah diletakkan sutroh-sutroh itu dengan berbagai bentuk. Jadi kalau kita lewat ada orang hendak, kita ambil, kita letakkan. Simple dan mudah dan dapat pahala insyaallah. Dan di Masjidil Haram juga sama Bapak Ibu. Ada sebagian memahami ini hadis kalau tidak di Masjidil Haram. Tentu kita tanya, mana pengecualiannya? Kita tidak tahu. Artinya kalau ada pengecualian, tidak ada masalah. Ini tidak ada pengecualian itu. Nabi tidak katakan kalau di masjidku, di Masjid Nabawi tidak pakai sutra. Itu tidak ada hadis seperti ini. Dan Nabi SAW hanya sholat di dua masjid saja yang paling sering, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Dan beliau memerintahkan untuk meletakkan sutra. Ini terus terang pada ibu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita, tentu dengan catatan karena mereka tidak tahu. Dan salah satu di antara keutamaan adalah kita berusaha untuk menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Baik, kemudian kedua tentang masalah raudhah. Ini raudhah dalam hadis yang menerangkan ma baina baiti wa raudhati itu surga. Di antara rumahku dan raudhahku itu ada surga. Inilah salah satu dalil yang menjadi keutamaan sholat di raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibedakan dengan permadaninya berwarna hijau. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, seperti yang Bapak katakan tadi, memang sekarang ini sudah susah untuk bisa sholat di situ. Terus Bapak Ibu, ketika kita kuliah di situ, kita bahkan bisa tidur di situ tanpa ngisi form apapun gitu, tanpa aplikasi apapun. Tahun 2000-an. Saya berangkat tahun 2000 sampai 2005 itu tidak ada seperti itu. Bahkan kita bisa tidur di situ, bawa bantal kita i'tikaf, selesai. Cuman semakin berkembangnya zaman ini dan semakin banyaknya kaum muslimin, tentu Saudi Arabia membuat kebijakan-kebijakan. Tujuannya adalah untuk menyamaratakan sehingga semua mendapat bisa untuk sholat di situ. Maka mereka membuat kebijakan di yang seperti ini. Maka kita mengukurnya Bapak Ibu. Kalau seandainya kita memungkinkan untuk menggabungkan di antara sholat dengan mengantri, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita mengantri menyebabkan kita mungkin yang sering berbantah-bantah dengan orang, saya dulu ini masjid Nabi, dan kita harus menjaga sikap gitu. Kita bukan tempat kita, ini masjid Nabi. Ini tempat Nabi SAW sholat dahulu. Ini tempat yang diinjak oleh Nabi SAW. Nah, kalau sudah kita khawatir tentang hal-hal seperti itu, maka meninggalkannya lebih utama. Karena sholat dimanapun kita di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000. Sebenarnya hadis seperti itu. Ya, tapi kalau kita bisa menggabungkannya, mungkin pada jamaah ada yang lama di situ. Sudah tahu biasanya kalau ini 8 hari di kota Madinah gitu. Ya, yang kita kejar adalah sholat di Masjid Nabawi, sholat sunat, sholat wajibnya pada ini. Apalagi kalau seandainya kita tidak sholat wajib di situ, karena apa? Mungkin kita sibuk beli oleh-oleh, itu kan lebih naif lagi gitu. Ya, sehingga kita sibuk di pasar kurma, orang sudah azan, tapi kita tetap kekeh untuk sholat di situ, berbelanja di situ. Karena sudah waktunya, sehingga kita mungkin sholat di masjid-masjid ada di situ. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu, karena itu hal yang langka. Maka kita Bapak Ibu ketika kuliah dahulu, kalau ada seorang, kan di Islamiyah itu ada 250 negara Bapak Ibu. Kalau ada seseorang yang tidak pergi ke Masjid Nabawi ketika sholat maghrib dan isya, itu kayak aib gitu. Jadi asrama itu ketika maghrib dan isya kita disediakan bus untuk bolak-balik daripada kampus ke Masjid Nabawi, pergi dan pulang, disediakan gratis. Jadi kalau ada mahasiswa tidak pergi itu kayak ini tidak pantas gitu. Masuk sudah jauh-jauh, sholatnya pun tidak. Karena kalau sholat subuh, maghrib, sholat subuh, zuhur dan asar kita di kampus, karena kita kuliah. Nah, itu. Jadi kita harus menjaganya Bapak Ibu. Jarang-jarang kita bisa di situ, maka kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih prioritas.
Kemudian tawaf tadi, ini juga peraturan Pak. Jadi saya tahu sejak kapan peraturan ini, 2-3 tahun ini, terutama setelah Covid ya. Itu yang boleh tawaf di bawah itu hanya yang ihram saja, yang pakai ihram saja. Nanti ada polisi di situ, bapak-bapak dan bapak terutama ya, yang tidak pakai ihram maka tidak boleh tawaf di situ, disuruh ke atas. Nah ada sebagian para jemaah dia berhilah, hilah itu punya strategi khusus gitu. Jadi dia pakai ihram, di dalamnya pakaian biasa, dia tutup gitu, sehingga untuk mengelabui. Kalau kita nyaman yang lebih utama, tentu ikut peraturan, karena tunduk taat kepada peraturan negara itu adalah akidahnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Hanya untuk supaya tidak terjadi kesesakan di situ, yang mana ini mempertaruhkan jiwa seseorang. Ya makanya karena Saudi Arabia membuat peraturan seperti itu, yang boleh tawaf di mataf di bawah itu adalah yang pakai ihram saja. Maksud mereka adalah yang haji dan umroh saja yang untuk tawaf rukun. Yang lain tidak boleh. Kenapa demikian? Karena akan terjadi kesesakan di situ. Nah sekarang pertanyaan, bolehkah kita tawaf di situ? Sedangkan kita tidak ihram, tapi kita mengelabui. Jawabannya tidak boleh, karena ini kebijakan pemerintah. Maka slogan daripada kerajaan Saudi Arabia, khidmatul hujjat syarafun lana, berkhidmat kepada jamaah haji itu merupakan kemuliaan kepada kami. Itu peraturan yang mereka buat ya, dan tidak bertentangan. Ya, lebih utama untuk melakukan hal itu. Sebab kalau kita melakukan seperti itu pada ibu, ini tanah suci. Satu, yang kedua, kita membuat orang-orang yang akan umroh dan haji sesat jadi. Padahal mereka sedang melakukan rukun, sedangkan kita hanya sunat, tawaf kita. Dan satu lagi pada ibu, menghormati saudara-saudara kita itu lebih utama. Kan dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah seorang muslim yang selamat muslim yang lainnya daripada tangan dan lisannya. Kita tidak boleh menghina, menghardik, mencaci maki saudara kita pada ini. Dikatakan dalam hadis dia has memberi minasyar, saudara dikatakan seorang muslim melakukan kejahatan, muslimah juga ketika dia menghina saudaranya. Kadang-kadang pada ibu kita dihadapkan kepada masalah-masalah seperti itu. Kalau kita cerita tentang masalah mencium hajar aswad, itu kan luar biasa Pak. Yang kita siku, yang kita pukul, yang kita itu saudara kita sendiri. Sampai kadang berbantah-bantah Pak, itu bukan rahasia umum. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin berbantah-bantah, jangan di situ. Hormatilah Allah Subhanahu wa taala, ini rumahnya. Sedangkan kita Bapak Ibu, kalau ada orang berbantah-bantah, berdebat di rumah kita sore itu, kita kan marah. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada adab-adabnya, ada ketentuan-ketentuannya itu. Jadi tidak tawaf di situ dengan melakukan manipulasi kan, ya, dengan memakai pakaian ihram. Karena polisi itu tidak akan jarang yang dia korset sampai ke dalam. Mana enggak. Dia nampak ihram jalan, yang enggak dia akan tolak gitu aja. Kemudian Allah mengatakan sesekali, bukan masalah sesekalinya. Nabi SAW saja Bapak Ibu, beliau berapa kali ingin haji? Berkali-kali tapi tidak bisa. Kenapa? Ada kufar Quraisy yang menghalang, sehingga ada perjanjian Hudaybiyah. Nabi ingin gitu, tapi tidak bisa. Ya, jadi keinginan itu harus juga selaras dengan syariat. Karena kita mengikuti peraturan yang ada di pemerintah. Sama dengan kita di Indonesia ini. Kalau kita ikuti perintah-perintah, kebijakan-kebijakan, contoh, kalau kita naik kendaraan harus ada SIM-nya. Kalau kita naik Honda harus pakai helmnya. Itu peraturan, loh. Kalau kita ikut peraturan karena Allah menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah, kita dapat pahala. Jadi besar, loh. Kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Ya, baik, mungkin ini boleh Ibu sudah bisa sampaikan. Dan terus terang pada Ibu, kita untuk ilmu tidak sebatas sampai di sini saja, karena sangat singkat, jadi jam 9 kemudian sampai jam 12 dihitung dengan break-breaknya. Ya, saya berharap nanti selama akan berangkat ini, ya, di bulan haji nanti, Bapak Ibu masih ada 2-3 bulan lagi, bahkan lebih, untuk bisa menuntut ilmu dengan sarana apapun. Kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul kita yang berangkat tuh yakin dan teguh di dalam melaksanakan perintah Allah. Kita tidak terombang-ambing gitu. Sehingga kita ketika nanti kita terpisah dari rombongan,
kita melihat hal-hal yang aneh di situ, kita tidak ikut. Ini yang boleh, ini yang tak boleh. Ini yang lebih utama, ini tidak utama. Baik, demikian. Mohon maaf kata-kata yang bukan tempatnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi manasinya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah ilmu bagi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan semua ibadah nanti tidaknya di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk informasi selanjutnya, yaitu informasi tentang pertemuan kita yang keempat, yang insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 18 Februari juga di hari Ahad insya Allah Ta'ala. Kemudian untuk tempat insya Allah nanti kita konfirmasi di grup kembali insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita yang ketiga ini, dan sampai berjumpa kembali insya Allah di lain waktu di tanggal 18 insya Allah Ta'ala dengan materi dan yang belum ditentukan juga, mungkin insya Allah masih dengan sama Ustadz kita, yaitu Ustadz Jeffrey Halim LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.